Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penghilangan produksi useless pada aturan produksi CFG untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan automata dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabir STMKOM. Selamat menonton! Apa itu produksi useless? Jadi, produksi useless adalah produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu jika ada produksi yang penurunan simbolnya itu tidak akan berujung pada simbol terminal, maka dinamakan dengan produksi useless. Kemudian, produksi useless ini adalah produk yang tidak berguna, karena jika diturunkan dia tidak akan pernah selesai sehingga dihilangkan. Nah, jadi produksi useless ini adalah produksi yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena bila diturunkan dia tidak akan pernah selesai, karena dia simbol variabel tanpa ada ujungnya ke simbol terminal. Kemudian, produksi useless bisa juga disebut dengan produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Sehingga produksi ini mengakibatkan produksi redundant atau berlebih. Nah, selanjutnya untuk memahami bagaimana dan apa itu produksi useless, di sini sudah ada contoh satu. Di sini ada 3 aturan produksi. Yang pertama itu produksi S menghasilkan A kecil S besar A kecil, atau A besar B kecil D kecil, atau B besar D kecil E kecil. Kemudian produksi A menghasilkan A besar D kecil A kecil, dan produksi B menghasilkan B besar B besar B besar atau A kecil. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa yang pertama, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Nah, kenapa dia dihilangkan? Coba kita lihat di sini. Ketika produksi S menurunkan A besar B kecil D kecil, kemudian A ini menurunkan misalnya itu A besar D kecil A kecil, terus A kecil B kecil D kecil. Nah, dari sini kita lihat dia itu tidak akan pernah selesai. Nah, inilah yang membuat simbol A, variabel A, itu dihilangkan karena dia tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Kemudian sebagai konsekuensi dari nomor 1 yaitu penghilangan simbol variabel A, maka aturan produksi S yang menghasilkan A besar B kecil D kecil juga tidak memiliki penurunan. Sehingga setelah dilakukan proses penghilangan produksi useless, maka dapat disederhanakan menjadi seperti ini. S menghasilkan A kecil S besar A kecil, atau B besar D kecil E kecil, dan B menghasilkan B besar B besar B besar atau A kecil. Kemudian di sini ada contoh kedua. Mari kita lihat. Di sini ada 5 aturan produksi. Ada S menghasilkan A besar A kecil atau B besar. Kemudian A menghasilkan A kecil B kecil atau D besar. Kemudian B menghasilkan B kecil atau E besar. C menghasilkan B kecil B kecil, dan E menghasilkan A kecil E besar A kecil. Dari sini dapat kita ketahui bahwa yang pertama, A menghasilkan D besar. Di sini kita lihat tidak ada satupun aturan produksi yang menurunkan D besar, sehingga D dihilangkan. Karena A menghasilkan D besar termasuk produksi useless, maka dihapus atau dihilangkan. Kemudian kita perhatikan yang kedua, C menghasilkan B kecil. Nah, simbol variabel C di sini tuh kita lihat tidak akan pernah tercapai karena S tidak menghasilkan C. Begitu juga dengan A, tidak menghasilkan C, dan B tidak menghasilkan C, E juga tidak menghasilkan C. Maka, aturan produksi ini tidak akan pernah digunakan. Atau dengan kata lain, simbol variabel C harus dihapus. Kemudian yang ketiga, E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil. Nah, coba kita perhatikan. Di sini itu E besar,
tidak memiliki aturan produksi yang menuju ke terminal, maka harus dihapus. Nah, kemudian yang keempat, sebagai konsekuensi dari nomor 3, yaitu kehilangan aturan simbol variabel atau produksi E, maka simbol variabel E ini tidak memiliki penurunan, maka harus dihapus. Sehingga B hanya menghasilkan B kecil. Jadi, setelah dilakukannya penghilangan produksi useless, maka aturan produksinya akan berubah menjadi seperti ini. S menghasilkan A besar A kecil atau B besar, A menghasilkan A kecil B kecil, B menghasilkan B kecil. Nah, kemudian contoh yang ketiga, di sini juga ada 5 aturan produksi, di mana ada S menghasilkan A kecil, A besar B kecil, atau C kecil, E besar B besar. Kemudian A menghasilkan D kecil, B besar, E besar, atau E kecil, C besar. B menghasilkan F kecil, F kecil, C menghasilkan A kecil, E kecil, dan D menghasilkan H kecil. Dari sini dapat kita ketahui bahwa yang pertama, S menghasilkan C kecil, E besar, B besar. Nah, yang ini. Kemudian, selain itu juga ada A menghasilkan D kecil, B besar, E besar. Nah, yang ini. Nah, dari sini dapat kita lihat, kita perhatikan di mana simbol E ini tidak memiliki penurunan, sehingga tidak akan pernah tercapai simbol terminal keseluruhannya. Maka aturan ini akan dihapus. Kemudian yang kedua, D menghasilkan H kecil. Nah, di sini kita lihat D ini tidak akan pernah tercapai karena S tidak menghasilkan D, A tidak menghasilkan D, B tidak menghasilkan D, dan C juga tidak menghasilkan D. Sehingga produksi ini dihapus atau dihilangkan. Kemudian yang ketiga, B menghasilkan F kecil, F kecil. Dari konsekuensi nomor 1, B tidak akan pernah tercapai karena, nah kita lihat yang kembali dia yang pertama, bahwa produksi B ini sudah dihapus, maka B yang menghasilkan FF ini juga dihapus. Maka setelah dilakukan penghilangan produksi useless, maka dapat disederhanakan menjadi S menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, A menghasilkan E kecil, C besar, kemudian C menghasilkan A kecil, E kecil. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penghilangan produksi useless. Semoga bermanfaat.